Iya, silakan. Oke, baik. Bang, aku cuman bawa abang aja di Yohanes 14 ayat 1 aja lah. Coba perhatikan situ, Bang. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Masih dalam konteks yang tadi ya, Bang ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Itu Yesus yang ngomong loh. Percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus dipercaya situ, Bang? Aku tanya sama abang dulu lah. Coba abang boleh jawab. Jawab dulu lah pertanyaan Viro. Ada berapa yang dipercaya di situ, Bang? Tadi Elohim itu adalah si aku itu kan dari Yohanes 17 ayat 3 tadi kan aku jawab. Oke, nggak berjawab. Elohim Oke, baik. itu Baik, nggak dijawab. Elohim Nggak itu apa-apa. kan jabatannya. Siku Oke, itu silakan. adalah Giliran aku, Bang. Oke, ya, nggak apa-apa. lanjut. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada situ. Dia harus ada, seharusnya abang kalau pemahamannya apa ya, jernih lah katakan seperti itu, bersih dalam hal ini. Di situ ada dua yang harus dipercaya, percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Itu jelas itu ayatnya. Oke. Sekarang aku bawa lagi ke abangnya di dalam ayat 10, Bang. Masih dalam konteks yang sama di dalam Yohanes 14. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Oke? Apakah yang aku perhatikan, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan sendiri. Itu Yesus bilang, Bang. Apa yang Yesus katakan, Yesus bilang, itu bukan dari perkataanku sendiri, kata Yesus. Lah kalau dia adalah Bapa, ngapain dia ngomong begitu, Bang? Coba pakai logika, Bang. Betul. Coba Anda pakai logika, Bang. Kalau memang Yesus itu adalah Bapa, ngapain Yesus ngomong begitu, Bang? Apa yang aku katakan itu bukan dari diriku, kata Yesus loh. Iya, tapi Bapak diam di dalam dia kan? Jangan dipotong. Makanya antara Bapa dan Yesus itu beda, Bang. Anda menyamakan dalam hal ini kan? Bapa dan Yesus itu adalah oknum yang sama kan? Aku bawa ayat ke-10 tadi ya, Bang. Perhatikan ya, Bang ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Nah kalau dia Bapa, masa Yesus ngomong begitu? Berarti Yesus menggambarkan dirinya bukan Bapa. Karena yang dikatakan oleh Yesus itu adalah dari Bapa, bukan dari diri Yesus. Anda memasakkan sesuatu bahwa Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Yesus, sementara Yesus sendiri nggak mengaku begitu. Aneh kan? Yesus nggak pernah ngaku loh. Sudah boleh ditangkapi? Oke, silakan. Sudah Itu boleh jelas ditangkapi. sebenarnya itu jawaban, itu kunci sebenarnya jawaban setiap pertanyaan Anda tadi. Itu udah jelas. Benar, itu benar. Ya, biar saya tanggapi ya. Boleh saya tanggapi? Ya kita apa dulu? Kita mungkin Pak Pak Virus ada yang mau apa? Sanggah atau gimana Pak Virus? Ya benar, saya sih menanggapi kata-kata Bang Vito ini benar. Oh benar, wih. Luar biasa. Berarti ya silakan. Bapak di dalam dia atau di luar dia, Bang Viro? Jawab dulu Bang Viro. Bapak di dalam dia atau di luar dia? Baik, aku jawab. Yang namanya utusan, yang namanya nabi, Bang, itu sangat dipercayai oleh sang sumber. Bapak di dalam dia atau di luar dia? Itu dulu Bang. Bapak di dalam dia atau di luar dia? Sesuai konteks ayat itu, Bapa di dalam dia. Iya sudah. Artinya apa? Kalau di luar dia baru betul dia bukan Bapak. Gimana sih? Iya, Bapak ya Bang. Bapak di dalam dia. Oke, baik. Baik Bang, Bapak di dalam. Astaga, kecuali bukan tadi tipu, di luar Bang. Yesus, Bapak baru tipu. Betul. Bukan tipu, memang benar Bang. Bapak itu di dalam dia. Sama halnya dengan kita Bang. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kalau begitu kita juga Roh Kudus gitu maksudnya. Roh Kudus beda ada di dalam kita. Sabar dulu Bang. Dia Bapa. Sabar dulu Bang. Dia ayat 9 kan sudah dijelaskannya Bang. Ya, sabar dulu dong. Roh Kudus itu ada di dalam kita. Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Roh Kudus itu berkata-kata di dalam kita. Terus apakah Viro Allah? Apakah Viro Roh Kudus? Enggak kan? Beda konteks. Itu sudah lain pembahasan. Ini kan pembahasannya siapa Yesus. Ya sabar dulu lah. Bapak berkatakan, Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya apa? Kita lihat perkataan Yesus sendiri loh. Emang benar perkataan Yesus. Yesus itu tidak berkata-kata menurut kehendak dia sendiri. Bukan dari Yesus. Tapi memang dari Bapa. Bapak yang memberikan apa kepercayaan tugas kepada Yesus. Situ, dalam Bang. Enggak, siapa Bapak dalam konteks itu? Bapak itu adalah Elohim yang benar.
Elohim yang satu-satunya yang benar. Yesus, karena Sesuai di dengan- dalam Yesus gimana sih Bang Viro ada ini? begitu abangku. Kecuali Yesus di tidak luar pernah- Yesus. Yesus tidak Bapa pernah di ngomong dalam begini, Allah. Bang. Gimana? Aku adalah Bapa. Enggak pernah ngomong begitu. Yesus nggak pernah ngomong. Coba kasih satu ayat Viro, satu dalil Viro secara eksplisit Yesus mengaku dia adalah Bapa. Coba kasih satu aja. Mungkin Viro belum pernah baca mungkin. Coba satu aja ayatnya bahwa Yesus berkata, "Aku adalah Bapa." Yohanes 10 ayat 30, aku adalah Bapa. Itu dari kata kai. Yohanes 10 ayat 30. Aku adalah Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Gimana sih? Makanya kalian ini korset. Ini juga siapa ini calon mualaf ini yang di bawah ini kayaknya. Astaga, nggak ada Jadi memang begitu abangku. tungtung ini cenderung jadi mualaf ini Bang Host. Jadi banyak nanti jadi sabar bang. kawan abang. Ingat bang, aku dan Bapa. Kamu bawa tadi kan? Yohanes 10 ayat 30 kan? Aku dan Bapa adalah satu. Adalah satu, dalam bukan hal dua, apa, kan? abangku? Ya, bukan dua Karena kan? Yesus memang dengar bang, makanya Bukan makanya dua kan di Yesus situ kan? Satu kan? dulu bang, iya satu di situ aku dan Bapa adalah satu, ya kan satu dalam hal apa? Yesus berkata, segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Artinya apa? Satu pengajaran, apa yang diajarkan oleh Bapa, apa yang difirmankan oleh Bapa kepada Yesus, itulah yang disampaikan oleh Yesus. Sama halnya begini bang, aku sama pendeta aku itu mengajarkan aku, ya kan? Ketika orang tanya siapa kau Viro, aku bilang aku dan pendeta aku itu satu. Satu dalam apa? Satu dalam pengajaran. Gitu loh. Aku dan pendeta itu beda, tapi satu dalam pemahaman, satu dalam Di situ pengajaran. nggak ada pengajaran. Lah, kan firman Yesus sendiri yang bilang sendiri, Bang. Segala firman yang telah kau berikan kepadaku, ingat ya, Yesus dapat firman dari sang sumber, dari Allah, dari Elohim. Ya kan? Segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah aku sampaikan, kata Yesus. Telah Yesus sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerima dan mendengar dan menerimanya, dan mereka percaya bahwa aku adalah yang diutus oleh Elohim. Elohim itu Bapa loh. Gitu loh. Iya, supaya benar pernyataan Bang Viro, harus di situ aku dan Bapak adalah dua, bukan satu. Baru benar pernyataanmu. Bang. Begitu. Bang, Anda kayaknya terperangkap Aku di luar dengan aku dan Bapa baru adalah benar satu. Pernyataanmu. Satu ini pengertiannya Iya, apa, harusnya Bang? dikatakan aku Satu dan ini, Bapak adalah dua. Astaga, Bang. Baru Tritunggal juga benar. satu ini pemahamannya apa dulu? Kata di situ. Maknanya satu situ apa Host, sebenarnya? Satu pemahamannya dalam hal seperti ini. apa? Host Gitu host loh. dengan loading adalah satu. Astaga. Host dengan loading adalah satu. Jadi di situ si aku itu adalah Bapa. Karena si aku itu bukanlah nama, Bapa juga bukanlah nama kan Yesus. Si aku itu kan sebutan. dari kitab Wahyu aja tadi abangku yang aku sajikan sama abang itu udah membuktikan loh Wahyu. Makanya 3:5 kalian ini loh. rata-rata jadi mualaf gara-gara seperti itu. Enggak ada begitu, Akhirnya Bang. kalian mengatakan Wahyu Yesus 5, punya Wahyu 3 Tuhan. saja ayat 5, Yesus sendiri yang ngomong di situ, Bang, bahwa Yesus akan mengaku, ya kan, di hadapan Bapakku. Ya kan, kalian Iya, bilang, Yesus tanyakan dan siapa Bapa adalah satu. kakeknya. Kenapa Yesus bilang begitu? Harusnya Yesus bilang, aku akan mengakui engkau. Itu aja cukup. Kalau memang Yesus itu Oke, Bapa, kalau begitu, Bang pasti Viro. Yesus, bentar Bang. Kalau memang Yesus itu Bapa, di dalam Wahyu 3 ayat 5, pasti Yesus akan ngomong begini, aku akan mengakui engkau. Itu udah selesai sebenarnya. Tetapi di situ Yesus bilang, aku akan mengakui engkau di hadapan. Berhadapan loh. Ini Yesus, ini Bapa. Yesus akan mengakui Anda di hadapan Bapa. Ini loh, berhadapan loh. Iya, makanya ku tanya siapa Gimana kakeknya, cari tahu dulu kakeknya, kan ku bilang tadi. Kalau memang Hai, betul-betul kau. dia punya bapak, kalau memang Emang betul-betul dia punya Bang, bapak, berarti dia harus selama ini punya Anda kakek. berarti selama ini Anda beranggapan bahwa Bapak itu memiliki anak biologisnya Yesus. Yesus itu ada anak biologisnya dari Bapa. Iya, Begitu. Kalau Anda jadi minta maksud kakeknya. Anda bapak yang seperti apa itu? Oke, Jadi baik. maksud Anda Bapak seperti apa Baik, itu? Bapak Bukankah seperti itu apa Bapak yang aku biologis? maksud di situ? Bapak yang Viro maksud di situ seperti kata Yesus. Bapak itu adalah Elohim, satu-satunya Elohim yang benar. Yohanes 17 ayat 3.
Itu makna kata Bapa. Pendekatan kata Yesus pendekatan Yesus ketika Yesus meliterasikan kata Bapa itu, karena memang Bapa itu adalah sang sumber. Bapa itu dari sumber dari segala sesuatu. Bapa itu sang Elohim itu. Gitu loh. Iya, Bapak itu kan sumbernya Yesus. Sumbernya Bapaknya Yesus siapa lagi? Lah, Gitu kau loh, Bang. Kenapa kau tanya sumbernya Gimana Bapa sih? Yesus? Nggak, Siapa Yesus lagi? punya Nggak sumber, masuk. Bapaknya nggak punya sumber, kan nggak cocok. Astagfirullah. Kan Yesus punya sumber. Sumber Yesus kan Bapaknya. Nah, sumber Bapaknya Yesus siapa lagi? Ya Harus kau lah ada. mungkin. Kamu lah Ya mungkin. itu masalahmu, makanya itu Bukan adalah masalah- metafor, jangan dipaksakan. Bukan masalah saya, Bang. Makanya- Bang, jangan ketika Jangan kamu ngarang. begini, Bang. Jangan ketika kamu tidak memahami ayat itu, kamu salahkan Loh, orang yang kok nggak memahami. memahami? Gitu lah. Ya jelas Kamu itu, yang Bang. nggak Kamu nggak mampu memahami ayat itu, Bang. KKN-nya. Justru kamu beranggapan ayat itu adalah metafora. Nggak ada kata kiasan di situ. Iya, kalau tidak Nggak ada makna kata metafora, kiasan, harus tidak ada ada makna kata kakeknya. metafora di situ. Itu ayatnya sudah jelas. Iya, kalau tidak, oke, saya setuju dengan Aku Bang akan Viro. mengaku. Contoh misalnya, aku akan mengaku Bang Nabi di hadapan Bang Loding. Pertanyaan, aku sama Bang Loding sama enggak? Iya, oke, aku kan udah sepakat dengan kau. Oke, makanya aku tanya siapa sumbernya Bapaknya Yesus. Loh, aku sepakat dengan kau loh. Tanya Nggak kau ada nggak seperti sepakat itu apa narasi, dengan dia, Hon? narasi sumbernya Bang Bapaknya Dimas. Yesus juga tidak ada, karena Bapak itu adalah Makanya, Elohim yang bro, satu-satunya yang harus diperkenalkan waras. oleh Yesus di dalam Gantian Injil Yohanes lah, 17 dari ayat tadi kamu 3, yang ngomong Bangku. dulu. Bangku, Coba Iya, gantian dulu. coba buka Oke, silakan lah, Bang. Gimana coba sih? coba buka Yesaya Yesaya Gini, 9 Bang. ayat Aku udah setuju dengan kau loh, Bang. Aku udah setuju dengan kau loh, Bang. Aku nggak melawan pernyataanmu dari tadi. Tapi aku minta siapa sumbernya Bapaknya Yesus. Kalau itu bukan metafor. Kan Abang bilang itu bukan metafor. Berarti itu adalah literal. Makanya tunjukkan Bapaknya Yesus. Udah aku jawab lagi Bapaknya ya. Bapaknya Yesus. Oke, Bapaknya Gitu Yesus itu loh. kalau ada minta aku Biar tunjukin enak apa kata kita Yesus. diskusinya. Jangan debat Bapak kusir. itu tidak. Oke, silakan. ketika Anda mau katakan Bapak itu tunjukin, Yesus sendiri bilang loh, kamu tidak mengenal dia, kamu tidak pernah mendengar dia, kamu tidak pernah melihat dia. Itulah Allah yang sebenarnya, itulah Elohim yang sebenarnya. Kita nggak bisa gambarkan Elohim sebenarnya itu seperti apa, nggak bisa. Anda minta pembuktian sama Viro, buktikan Bapak itu gimana. Yesus sendiri ngaku Bapak itu nggak bisa dilihat, Bapak itu nggak bisa didengar, Bapak itu nggak bisa diraba. Itu Yesus yang bilang, makanya aku jadi pengikut Yesus. Gitu loh. Halo, saya boleh ngasih saran gak nih? Lah, Kan apa? gini. Gimana? Nih, Boleh, nih, coba. silakan Pak Safirus. Bang siapa ya? Bang Viro, terus Bang Nabi. Coba buka Yesaya 9 ayat 6. Itu ditulis, itu tertulisnya gini nih. Saya baca. Nodal satu lagi. Jadi gitu kalau biar enak diskusinya Bang Viro. Bang Viro kalau mengatakan itu bukanlah metafor, harus Abang Viro bawa data bahwa memang Bapaknya Yesus punya bapak lagi gitu Bang Viro. Jangan modal nekat. Kalau sama Nabi 28 enggak boleh modal nekat. Kau bilang aku modal nekat. Padahal aku udah kasih paham Iya, sama modal kau. nekat Aku udah lah. kasih paham sama kau. Makna dari kata Bapak itu nggak seperti yang kau pahami. Bapak itu punya anak secara biologis kan? Lalu Nggak ada kenapa seperti mana itu, anak Viro. Abang bilang punya bapak? Nggak ada Lalu seperti kenapa itu, anak Viro. Bapak bilang? Nggak ada seperti itu, Viro Gitu, bilang. makanya Nggak ada Abang seperti- standar ganda, Justru, nggak boleh standar ganda. bukan standar ganda. Justru Anda pemahaman Anda berkata bahwa di dalam Galatia 3:5 Jangan begitu. itu Kalau sama Nabi berkaitan dengan 28 metafor. jangan Ya kan? boleh putar-putar. Makanya aku bilang, ketika Yesus seringkali menyampaikan firman-Nya menyebut kata Bapa, itu pendekatan dia. Ya kan, dia mengakui Bapa Bang, karena kalau sangat Abang ngomong sama Tritunggal, Sabar dulu boleh lah, begitu. Sabar dulu lah. Kalau sama Nabi 28 enggak boleh begitu, Bang. Emang nggak bisa Abang begitu sama buktikan kamu dulu, karena memang bawa kamu nggak, data, Bang, memang bawa kamu nggak data, Bang. masuk, memang nggak Bawa- dapat, memang. Bawa Kamu data bilang, bahwa Sabar, Bang. bahwa Aku udah kasih tahu Dibuang sama momot. kamu. Yesus perkenalkan siapa Elohim itu yang benar. Elohim itu yang benar itu. Elohim yang Coba tidak bisa baca didengar, ada Yesaya tidak bisa Yesaya diraba, tidak bisa 9 ayat disentuh. 6. Itu Elohim yang Yesaya benar. 9 ayat 6. Ya sabar Bang. Ah ini satu lagi Bang Viro ini. Yesaya berapa? Coba saya Yesaya bantu 9 buka. ayat. Iya, Yesaya 9 Yesaya. ayat 6. Abang kalau abang tidak tahu apa? Yesaya 9 ayat 6 itu kan tadi dibilang
Yesaya 9 nomor 6. Ayat 6. Oke. Saya baca, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang Ya. putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang maha perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Nah, itu Yesus itu udah diakui dari Ini untuk dari Yesus. dulu. Iya, Yesus itu udah diakui dari Bapa, udah dari dulu udah Berarti Yesus sudah lahir di perjanjian lama. Yesus di perjanjian lama kan ada Melkisedek. Terus Melkisedek itu Yesus. Itu kan di perjanjian lama itu Melkisedek, di perjanjian Iya, baru yang ini Yesus. siapa? Anda bawa Yesaya 9 ini kan sebab seorang anak telah lahir. Kalau telah lahir itu sudah lahir apa belum lahir? Itu udah belum lahir tapi udah Belum lahir tapi ya Bang. udah dibuatkan, Bang. makanya kalau saya bilang abang kalau tidak tahu abang belajar. Ini telah lahir. Telah lahir itu sudah lahir apa belum lahir? Itu kan udah dinubuatkan. Itu udah Masuk, Kiro? dinubuatkan. Masuk sebelum saya rukyah. Ya baik, aku sih cuma lihat aja teksnya ya teman-teman ya. Makanya kita lihat teksnya aja. Emang benar kan? Udah dikasih tahu kan? Telah lahir. Kalau kita berbicara telah lahir itu ya benar aja sama Bang Loning bilang. Telah lahir loh, berarti udah lahir, udah dilahirkan. Gitu loh. Itu aja kata kuncinya sebenarnya. Telah lahir, sudah lahir. Berarti udah ada, gitu loh. Itu aja kata kuncinya sebenarnya. Jawaban dari pertanyaan kau tadi itu sebenarnya. Nggak kemana-mana lagi. Karena memang udah lahir kok itu. Telah lahir. Kecuali ngomongnya begini, akan lahir. Nah itu baru. Tapi kalau berbicara telah lahir, berarti udah, peristiwanya udah terjadi. Gitu loh. Mana orangnya hilang pula? Kalau tidak tahu mode belajar, kalian bagaimana kalian? Ya buat teman-teman semua dibantu tap-tap layar. Kabur lagi dia. Oke, kita naikkan dulu yang apa ya? Pasien selanjutnya. Bang Loading, tapi Viro bentar Ya, lagi siap. turun ya, karena Viro udah Oke, siap. oke, Aman, 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 aman. waktunya untuk turun kan. Karena Aman, 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 kan. aman. Oke. Aman, aman, aman. Ya, kita apa dulu? Kertas kosong. Kertas kosong. Kertas kosong. Suara kosong ini bukan kertas kosong. Bagaimana penghasilanmu hari-hari, Bang Viro? Masih banyak yang ngeyel juga? Iya, semakin hari Bang Loading ya emang begitulah. Kalau mau menyampaikan kebenaran sesuai apa yang disampaikan oleh Yesus ya memang seperti itu yang aku terima, aku dapatin ya. Aku dihujat, aku dibilang penyesat, aku dibilang Yudas Iskariot, aku dibilang ya macam-macam lah Bang Loading. Seperti itulah. Sebenarnya kemarin itu aku mau lanjutin diskusi sama Pak Budi Asali. Cuman Pak Budi Asali apa ya, dia bilangnya waktu itu naik dia kan nggak pakai baju kan, sering nggak pakai baju kan, dia nggak mau open cam gitu loh. Ya aku bilang open cam aja Pak Budi. Cuma dia bilang nggak pakai baju. Kalau nggak pakai baju ya udah berarti nggak siap diskusi, itu aja. Iya betul. Coba kita kasih naik paci gunung. Doakan teman-teman Viro ini apa, beliau belum malaf, beliau masih kembali kepada pengaturan Yesus yang sebenarnya. Ya apa? Pengajaran Yesus yang sebenarnya ya. Semoga Allah berikan beliau hidayah. Kita doakan saja. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Pemahaman Bang Nabi 28 tadi itu bagaimana Bang Viro? Ya, emang susah Bang kalau kita mau belajar orang yang memahami bahwa Yesus itu adalah Bapa dan Bapa itu adalah Yesus, itu apa ya, dia nggak bisa jawab sebenarnya. Cuman karena ya udah doktrinnya seperti itu ya dia mempertahankan seperti itu. Contoh misalnya kalau Yesus adalah Bapa, kenapa di umur 8 hari Yesus disunat? Berarti yang disunat itu Bapa. Mereka nggak akan ngaku lagi. Iya. Itu masalahnya. Terus ayat tadi lagi di dalam Wahyu 3:5 itu udah bicara sorga itu Bang. Di sorga itu kalau Yesus itu Bapa ngapain juga ya? Iya, karena nggak mungkin Yesus kalau udah Bapa dia ngomong begitu kan.
Aku akan mengaku di hadapan Bapakku. Aneh kan? Kalau Yesus itu adalah Bapa, harusnya dia ngomong begini, Bang. Aku akan mengakui engkau. Itu aja. Nggak perlu lagi ada kalimat yang berkata di hadapan Bapakku. Nah, itu kan udah dua Padahal opini yang itu berbeda. Viro, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Itu maksudnya itu Bapa ini kan tidak terlihat. Nah, ketika kamu Betul. melihat aku, kamu telah melihat kemuliaan Bapa. Inilah aku. Aku datang ke dunia ini dengan kehendak Bapa. Kan? Betul, Bang. Betul. Begitu. Ya. Jadi Makanya dengan adanya kita manusia inilah Tuhan menunjukkan kebesarannya bahwa dia itu ada namun tidak terlihat. Untuk Betul. membuktikan bahwa dia itu ada, ya lihat dari ciptaannya kan? Ciptaan dia, betul. Ciptaannya. Makanya gitu. dia mengutuskan para nabi, para rasul kan, supaya orang mengenal Tuhan itu yang nggak bisa dilihat. Itu maksudnya. Orang mengenal Tuhan itu, Allah itu yang nggak bisa diraba, nggak bisa disentuh. Itu loh. Orang bisa mengenal dia. Lewat siapa? Lewat pengajaran-pengajaran para nabi, para rasul. Dan kalau untuk membuktikan bahwa Allah itu benar-benar ada, lihat aja kita ini manusia, gitu loh. Kita ini siapa yang buat, siapa yang ciptakan, itu aja. Dan memang banyak sih untuk membuktikan, tapi kan terkadang teman-teman Kristen kan merasa bahwa Allah itu harus dilihat dong, Allah itu berwujud. Aneh. Memang Yesus sendiri yang ngomong juga di dalam Bible sendiri, Allah itu nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, itu Yesus yang ngomong loh, bukan siapa. Kok masa nggak percaya juga apa yang dikatakan Yesus? Iya, betul, Masya Allah. Bang Viro, narasi sedikit dulu ya. Saya angkat telepon dulu ya. Oke, Dondi lagi telepon. Ya, nggak apa-apa. Lanjut dulu. Ya, nggak apa-apa Nanti teman-teman ada ya. moderator yang kasih naik. Ya, kayak semalam kemarin kan teman-teman di Komal aku kan, mereka bertanya kan, tunjukin dong Allah Subhanahu wa taala itu wujudnya seperti apa. Harusnya untuk membuktikan Allah itu ada harus ada wujudnya. Iya kan? Aku bilang, "Bang, sesuatu yang ada itu tidak harus dibuktikan bahwa dia itu berwujud, bernampak. Enggak loh." Aku bilang. Gitu loh. Nggak harus dibuktikan dengan itu. Contoh misalnya, Anda percaya pikiran itu ada? Pasti percaya kan? Pikiran ada. Anda bisa lihat pikiran? Nggak bisa lihat pikiran. Ya kan? Anda percaya angin ya, angin itu ada. Angin ada. Anda bisa rasakan memang. Tapi Anda bisa lihat angin? Nggak bisa. Bentuk angin, wujud angin seperti apa? Bisa nggak kau ceritakan atau kau lukiskan, kau gambarkan angin itu seperti apa? Nggak bisa. Tapi dia ada? Ada. Gitu loh. Jadi untuk membuktikan sesuatu yang ada, tidak harus dengan membuktikan dia harus berwujud. Dia harus bernampak. Nggak harus. Gitu loh. Nah makanya teman-teman ya, untuk membuktikan Tuhan itu ada, benar kata Pak Loding bilang tadi. Ya kan, buktikan aja. Ini loh, dia menciptakan segala sesuatu ini. Langit, bumi, dan segala isinya. Selamat malam. Iya, selamat malam. Coba baca dulu Viro, Yesaya 48. Anda ini, sering nongol ke Komal Viro kan, tapi nggak mau naik. Yesaya 48 ayat 12. Ya, nyalain kamera dulu lah, Mbak. Abang lagi, Mbak. Aku cuma tanya itu doang, cuma 2 kalimat. Yesaya 48 ayat 12. Ya kau baca aja lah kalau begitu. Tanya aja sama teman-teman gimana teman-teman. Dia nak open cam gimana? Dia ini sering naik ke Komal Viro. Bukan naik ya. Dia ini sering nonton ke Komal Viro teman-teman. Tapi nggak pernah berani naik. Biar saya baca ya. Nggak pernah berani dia naik. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel, yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Ini kan Allah Elohim kan? Ya Viro? Betul, dia tetap sama, betul. Dari awal yang sampai awal akhir dan yang dia akhir sama. kan? Ya, dari awal dan akhir dia tetap sama, enggak berubah. Ya. Yesus bilang Wahyu 1 ayat 17, akulah yang awal, yang akhir. Bukan Elohim, Yesus. Oke, aku jawab ya. Nah, Justru
Justru jawaban itu ada di dalam ayat yang kau sampaikan tadi. Iya, makanya. Coba kau baca lagi. Ih, kenapa diturunkan teman-teman? Dia kan bilang Allah itu tidak berubah. Dulu dan sekarang dia tidak berubah. Allah itu tidak berubah. Artinya Allah itu memang nggak bisa berubah. Ya kan? Nggak bisa jadi apa-apa. Gitu loh. Tapi bukan berarti dia nggak bisa. Dia bisa karena dia maha kuasa. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau keluar dari apa? Dia nggak mau keluar apa yang dia disampaikan, apa yang dia firmankan. Kalau Allah itu tidak bisa, ingat ya, tidak bisa berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya dia tidak berubah. Makanya dari dulu dia nggak bisa kelihatan. Sampai sekarang pun harus seperti itu. Nggak boleh kelihatan. Dia nggak boleh berubah. Kalau dia berubah, itu gagal. Allah itu berdusta kalau dia berubah. Gitu loh. Makanya dia bilang, aku tidak akan berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia nggak akan berubah. Kalau memang dari dulu dia nggak pernah dilihat, ya memang nggak bisa dilihat. Sampai sekarang nggak bisa dilihat. Itu konsistensi Allah. Gitu loh. Kalau Anda paksakan dia harus bisa dilihat, celaka 12 itu namanya. Itu jelas sebenarnya. Jawabannya ada di ayat yang kau sampaikan tadi sebenarnya. Itu jawabannya sebenarnya. Allah itu tidak berubah. Tuhan itu nggak boleh berubah. Begitu. Jangan kau paksakan harus berubah. Karena memang dia udah bilang sendiri dia nggak berubah. Makanya Yesus bilang juga kan, Allah itu tidak akan bisa dilihat. Tidak akan bisa diraba. Suaranya pun kamu tidak akan bisa dengar. Karena Allah itu konsisten dengan apa yang diucapkan itu loh. Dia nggak akan berubah. Dia konsisten, dia tetap. Ya, dia tetap dan tidak berubah. Nah, itu Allah yang benar yang diperkenalkan oleh Yesus. Inilah hidup yang kekal, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar. Ya udah jelas. Begitu saudaraku. Jangan kemana-mana jawabannya. Ke ayat kamu aja di dalam kitab Yesaya tadi. Nah, sekarang Anda buktikan kalau memang itu merujuk kepada Yesus. Kenapa Allah berubah kalau begitu? Ayo, kenapa Allah itu berubah? Padahal dia sendiri bilang dia nggak akan berubah. Coba. Iya kan? Nggak mungkin. Makanya kan di dalam kitab Keluaran ya Allah berkatakan Allah bukanlah manusia. Gitu loh. Udah jelas kok. Dia bukanlah manusia. Dalam kitab Keluaran jelas sekali dikatakan situ, Allah bukanlah manusia. Nah, kalau dia jadi manusia berubah berarti dia nggak konsisten dengan apa yang difirmankannya. Gitu loh. Dari sejak awal sampai akhir dia tidak akan pernah berubah. Eksistensinya tetap. Dia tidak akan berubah. Itu maknanya, Mbak. Gitu loh teman-teman. Tapi sayang sekali teman-teman ya, dikit lagi Viro undur diri loh. Ya karena ini udah. Tapi bentar ya, nanti mungkin selesai Bang loading selesai dulu teman-teman ya. Ya. Makanya orang yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Bapa, teman-teman ya. Yesus itu adalah Bapa, itu konsekuensi logisnya harus mengakui. Mereka harus mengakui bahwa, sekali lagi ya, mereka harus mengakui bahwa Tuhan itu yang disunat, Bapa itu yang disunat. Itu aja konsekuensinya. Tapi ketika ditanya apakah Tuhan itu, Bapa itu disunat, mereka nggak akan bilang enggak. Pasti mereka bilang enggak. Nah, kan aneh kan? Dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus begitu memang. Bapa lah yang disunat kalau memang mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Bapa dan Bapa itu adalah Yesus. Begitu teman-teman. Itu konsekuensi logisnya yang harus diterima. Padahal setiap kali diskusi sama Viro di Komal Viro cuma tanya loh. Ya kan, kalau memang Anda benar-benar pengikut Yesus yang sejati, kita lihat aja apa yang dikatakan Yesus gitu loh. Jangan kemana-mana dulu lah. Perkataan Yesus yang menjadi tolak ukur. Kalau kita benar-benar menjadi pengikut Yesus gitu loh. Perkataan Yesus itu yang menjadi tolak ukur kita. Membuktikan bahwa kita ini benar-benar pengikutnya dia gitu loh. Jangan ngaku-ngaku pengikut Yesus,
Tapi notabene kita bukan mengikuti Yesus, mengikut orang lain. Contoh misalnya Matius 5, Yesus berkata, ya kan, tentang hukum Taurat, tidak ada satu titik atau tidak ada satu iota pun dalam hukum Taurat itu ditiadakan, ya kan? Sebelum langit dan bumi ini lenyap. Ya kan? Nggak akan pernah ada dibatalkan tentang hukum Taurat itu loh. Satu titik nggak ada. Ya kan? Tetapi kita lihat di kitab yang lain. Kitab Efesus. Apa yang dikatakan Paulus di situ, teman-teman? Ya kan? Dengan matinya dia sebagai manusia, ia telah membatalkan dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan seluruh, ingat ya, dengan segenap, itu. Segenap apa? Segenap perintah dan ketentuannya. Padahal Yesus nggak pernah bilang begitu. Yesus nggak pernah bilang dibatalkan, nggak ada. Yesus bahkan bilang dia tidak pernah membatalkan satu titik iota pun dari hukum Taurat itu, nggak ada. Ya kan? Selama langit dan bumi ini belum lenyap. Hukum Taurat tetap berlaku. Nah, coba ditanya sama mereka, teman-teman. Thank you ya, teman-teman. Ditanya sama mereka. Firo itu kan yang dibatalkan bukan berbicara tentang 10 perintah Tuhan. Itu yang dibatalkan itu adalah berbicara tentang hukum seremonial dan hukum sipil. Pertanyaan Firo gampang sama mereka. Coba buktikan di dalam Bible, ada enggak penjelasan di dalam Bible bahwa hukum Taurat itu terbagi dari beberapa bagian? Nggak ada. Yang namanya hukum Taurat 613 miswot, perintah dan ketentuan dan ketetapan. Di dalamnya itu semua ada. Dan di dalam kitab Efesus, Paulus bilang, dengan matinya dia sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat. Ingat, hukum Taurat. Dengan segala. Nah, ada kata segala, teman-teman. Kalau berbicara tentang kata segala itu sudah mencakup keseluruhannya. Tidak ada pengecualiannya. Keseluruhannya. Keseluruhan dari apa? Keseluruhan dari perintah dan ketentuannya. Perintah itu apa? Hukum-hukum. Ketentuan itu apa? Bicara tentang konsekuensi di dalamnya. Itu jelas. Gitu loh. Masya Allah, luar biasa ya. Sampai Oten tidak berani naik loh. Silakan Oten-Oten yang mau naik, coba silakan bantah narasi-narasi Firo ini, coba silakan. Coba. Tidak ada yang berani. Memang di tempat Bang Firo juga begitu, Bang Firo. Mereka tidak berani naik juga. Iya, udah Gak ada banyak. yang naik. Terus kalau sama Pak Budi gimana? Sama Pak Budi Asali? Sama Pak Budi Asali kan kemarin itu bicara tentang keselamatan kan Pak Loding, bicara tentang keselamatan. Aku kan bilang sama Pak Budi Asali, yang Pak Budi Asali pahami tentang keselamatan surga di dalam kekesenan, keselamatan yang kekal dalam kekesenan seperti apa yang Pak Budi pahami. Dia bawa ayat di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 berkaitan dengan jika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Dia yang telah dibangkitkan oleh Allah, Anda mendapatkan keselamatan. Artinya menurut Pak Budi itu beriman kepada Yesus sudah cukup masuk surga. Firo tanya, oh begitu ya Pak Budi. Jadi semua orang Kristen Pak Budi masuk surga? Iya, masuk surga. Semua Pak Budi, semua iya masuk surga. Pak Budi, aku bawa satu dalil. Pak Budi, di dalam kitab Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Coba Pak Budi jelaskan seperti apa? Nah, ya kan? Coba Pak Budi jelaskan seperti apa? Dia angkat ayat begini, Pak. Ya, diam. Dia ngomongnya begini. Tapi bukan dengan perbuatan baik kita diselamatkan loh. Dia kasih contoh misalnya begini Pak Ulding. Coba kamu pernah baca kan di dalam kitab Lukas, salah satu seorang penjahat yang digantung bersama-sama dengan Yesus, dia cuma beriman kepada Yesus loh katanya. Cuman percaya kepada Yesus. Aku bilang sama Pak Budi mungkin nggak baca semuanya literasi itu. Pak Budi salah. Sebelum dia percaya itu, dia di dalam keterangan literasi dalam kitab Lukas itu, Pak Loding, di situ ada perbuatan baik daripada seorang penjahat yang digantung bersama-sama dengan Yesus. Dia bingung, apa itu? Nah, aku jelaskan sama dia, aku bilang, Pak Budi, coba Pak Budi baca lagi ya. Sebelum dia mati, digantung bersama-sama dengan Yesus, ada satu perkataan yang dikatakan oleh seorang penjahat yang digantung bersama-sama dengan Yesus. Apa? Ketika salah satu penjahat yang berkata kepada Yesus, Yesus, jika engkau memang benar anak Allah, selamatkanlah kami dan kamu juga. Terus apa kata penjahat yang di samping Yesus itu? Dia bilang, "Wey, bre, kita berdua ini layak dihukum," gitu loh. Karena kita bersalah, tapi Yesus tidak. Saya tanya sama Pak Budi, yang dikatakan oleh seorang penjahat itu perbuatan baik atau tidak? Menegur seseorang yang menghujat Yesus. Dia ngaku, Pak Loding,
Iya, emang itu perbuatan baik. Ya udah. Berarti perbuatan baik itu penting nggak dalam kekristenan bicara tentang kehidupan yang kekal. Gitu loh. Iya, 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 iya. Seperti Bener, itu. coba kita sambut dulu. Diram, Katolik, Protestan. Hah? Katolik, Protestan? Aduh, hilang dia. Hilang dia. Luar biasa. Lanjut Bang Viro. Ah, ini ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Papi? Sehat? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi masih nggak bisa ngoceh, masih sesak gitu loh. Oh, masih sesak. Oh, Masya Masih sesak Allah. lah. Banyak istirahat Paling kalau- dulu lah. Ya paling kalau sudah cek udah mulai sehat lagi kalau situ. Coba cek Brimo, sehat lagi di situ. Ini kadang-kadang. Itu alamat disekirim tadi. Ini sudah ada. Cuman terhapus. Oh, siap, 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 siap. Sudah packing. Oke, siap. Besok saya kirim Iya, pulang. iya, siap, siap. Terhapus kemarin. Siap, siap, Ya. siap. Ya. Lanjut. Lanjut Oh, Bang Viro. Viro. Ini Bang Viro ini sedikit lagi kayaknya Papi. Beliau. Memang dia mukanya Islam kok. Mana ada muka-muka ustadz begitu dia. Cerah. Iya. Nggak cocok. Betul. Lanjut Bang Viro, lanjut. Papi, Viro cuma mau tanya dong sama Papi. Papi stay-nya di mana sih? Di pertengahan Palopo. Jadi Manado, Palopo, Makassar. Pertengahan dia. Sulawesi Barat Tengah. itu? Sulawesi Selatan juga. Sulawesi Selatan juga. Iya. Jadi kalau ini mau ke Makassar apa gimana? Di Makassar aja syaratnya atau bulan depan apa gimana? Nah kebetulan Bang Loding bulan depan mau ke Makassar. Iya, mau ke Makassar. Ya. Gimana Viro? Kita di Makassar saja atau? Ya. Ahem. Ya bantu aja dalam doa dulu lah Pak Lodi. Ah, iya, sama bantu Papi, Bantu ya. dalam doa. Ya tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Gimana teman-teman semua sehat yang di bawah ya? Masya Allah ya. Ya, belum bisa ngoceh banyak-banyak Bang Loding. Belum, masih sesak-sesak gimana gitu kan? Ya. Masih sesak. Apa jangan terlalu banyak merokok mungkin ya. Kata dokter ganti rokok yang agak mahal dikit. Itu. Tidak apa-apa, yang penting jangan ganti Tuhan. Iya, ada penyumbatan di jantung kemarin karena mungkin banyak begadang kali ya. Sudah 3 tahun malam siang hantam terus kan? Iya, Ya, betul. Perlulah. Mungkin ya masuk bengkel lah sekali-kali istilahnya kan? Iya, Ganti iya. oli segitu ya, kira-kira lah seperti itu ya. Lanjut. Ya, Mikana, Islam Kristen. Saya Islam. Oh iya, ada yang mau Anda Saya sampaikan Islam. silakan. Ya, betul yang cakap Wiro tadi. Memang Allah tidak boleh dilihat, tapi kita tengok daripada ciptaan Allah itu. Oke, Dia Pak, maha siap. besar. Dia boleh menciptakan langit bumi. Siap, Pak, Ah, siap. Dia tidak tidur. Sebab kalau dia tidur pasti ini dunia akan tidur. Siap, betul, Pak. Tidur sesaat saja, dunia ini pasti akan berlanggar sama bulan, matahari dan bintang. Dia tidak tidur, tidak mati dan sebagainya. Bukan Oke, macam Pak. manusia dia. Baik, Pak Yan. Ah, Oke. Siap. ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dilihat Iya, pasal dia apa? Dia Iya, maha Pak. besar. Oke, makasih Pak. Kita carikan Oten dulu, Pak ya. Makasih ya. Oke. Siap. Oke. Ya. Ya, silakan buat teman-teman Kristen naiklah. Kalian di sini kebetulan ada bintang tamu, ada apa? Tamu ini ada Bang Viro. Silakan kalian naik untuk membantah narasi-narasi beliau. Beliau punya narasi ini sudah lurus, tinggal tunggu perkara hidayah sih mungkin. Jadi gini Bang Loding, kemarin saya tertarik dengan narasi Bang Viro. Di penghujung nanti, di end of the world, di hari penghabisan nanti, mau Yesus bukan Tuhan ataupun Tuhan, Islam tetap selamat loh, berdasarkan Yohanes 17:3. Betul gak Bang Viro? Iya, betul. Betul. Nah ini, cuman ketika kita balik, kalau Yesus itu bukan Tuhan, bagaimana dengan teman-teman Kristen? Kan gitu. Nah, Betul. Ini kemarin, betul sekali. iya,
Dan berapa Assalamualaikum Bang Loding. Waalaikumsalam, Pak. warahmatullahi Muslim ya? Iya, saya dari Surabaya Bang. Oke, siap, Bang. Ada yang mau disampaikan, Bang, biar kita cari Eh, Oten dulu. Enggak, saya mau tanya ke Papi Gembala. Kemarin nggak hadir ya di Surabaya ya? Waduh, saya kok Iya, beliau badan, lagi Bang, sakit. fisik. Ya, sudah ini. Oh, lagi sakit Papi Gembala. Iya. Ya, jantung, Bang. Ini masih ada perawatan, Bang. Ya, lanjut. Jadi begitu, Bang Loding. Saya tertarik dan bahkan banyak teman-teman Kristen yang naik itu babak belur. Memang. Iya. Karena di dalam Bible cuman ada dua sebenarnya kunci surga ya. Pertama Yohanes 17:3, terus apa? Jika hidup keagamaanmu tidak melebihi daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, jangan harap kau masuk ke dalam kerajaan surga, kan gitu Viro ya. Betul, betul. Jadi standarnya harus itu. Betul juga. Saya bilang oke juga sih. Apalagi John 17:3 itu. Gampang kok sebenarnya. Iya, John 17:3 itu. Sebenarnya sudah game over di John 17:3 itu, Bang Viro ya. Iya, betul. Tapi Game over, gak ada lagi. Ya udahlah, Bang Loding, Papi izin ya. Ini kayaknya Viro udah mau turun dulu lah. Udah mau jam 12 juga di sini kan. Nah, besok kerja lagi belum kan. apa-apa, sedikit lagi Belum, penginjilan itu sampai. Udah, kalau Bang Loding mungkin udah biasa lah. Kalau Viro mah ada pembatasan waktu gitu loh. Nggak, saya mau nanya, jujur Bang Viro. Jujur Bang Viro. Kan kalau ketika ada teman-teman dari kekristenan, biasanya kan mau hijrah, biasa kan banyak mendapat hambatan dari pihak keluarga atau bagaimana. Nah, kalau Bang Viro sendiri, seandainya ini ya, Tuhan kan ini maha membolak-balikkan hati manusia Bang Viro. Betul. Allah ini maha membolak. Ketika seumpamanya hidayah itu datang kepada Bang Viro, bagaimana dengan keluarga terdekat atau bagaimana? Khusus Bang Viro sendiri, ini yang saya mau nanya. Karena biasanya kendalanya di sini Bang Viro. Oke, aku jawab ya, Papi ya. Papi, Siap. tentunya sebagai manusia mungkin akan mengalami hal yang buruk lah dalam hal ini menurut Viro ya. Apalagi dikaitkan dengan keluarga kan, pasti itu konsekuensinya. Cuman persoalannya begini Papi. Kalau memang Tuhan itu maha kuasa kan, kita percayakan Allah itu maha kuasa kan. Kalau memang hidayahnya dari Dia, Viro mau bikin apa? Gitu loh. Meskipun konsekuensinya seperti itu yang Viro akan alami, Viro akan dapatin, ya kan? Aku nggak bisa ngelawan Tuhan, gitu loh. Aku nggak bisa melawan kalau Dia udah kasih begitu, nggak mungkin aku ngelawan. Aku siapa? Meskipun konsekuensinya seperti yang Papi Gembala mungkin hiraukan lah kata begitu, ya kan? Mas. Dan itu pasti akan terjadi, Papi. Itu akan terjadi Pasti akan kalau misalnya itu terjadi. Pasti akan terjadi dalam lingkup keluarga, pasti akan terjadi. Contoh misalnya ya bisa aja kan, ya itulah seperti yang kemarin kan, ya, bisa jadi seperti itu. Pasti itu konsekuensinya. Kira-kira Bang Viro siap gak hadapi dan percaya bahwa Tuhan itu maha pengasih? Iya, makanya aku bilang tadi kan, Papi. Viro udah bilang tadi kan, kalau memang udah dapat hidayahnya kayak begitu, emang aku mau lawan? Nggak mungkin lah. Masya Allah. Nggak mungkin. Konsekuensinya memang harus dihadapin. Konsekuensi ya. Tetapi intinya nggak mungkin dia biarin gitu loh. Nggak mungkin dia biarin. Pasti ada jalan keluarnya. Pasti Semua akan ada jalan. dipermudahkan, ya kan? Gitu loh. Itu aja Banyak sih. jalan menuju ke Roma ya. Iya, yakin. Jangankan kita yang di atas bumi nih, cacing aja di bawah tanah hidup kok, ya kan? Betul. Nah, kira-kira begitu ya, tepuk tangan dulu. Jadi kita doakan aja Bang Luding ya. Semoga Bang Iya. Luding ini bisa ya, karena apa kata Bang Luding, walaupun sejuta malaikat atau apa gimana itu istilahnya? Hah? Apa itu? Walaupun- Karena kita akan mati atau mati ya, ini biasa yang lama. Gimana? Coba. Coba ini biasa lupa sih. Memang ini harus memang sering diingatkan ini. Silakan Bang Lodi. Iya Bang Viro ya, karena kita ini hidup di dunia cuma sementara saja Bang Viro. Ya, betul. Ya, cuma satu kali saja. Karena musibah yang paling terbesar pada diri kita tuh Bang Viro bukan kehilangan harta, pangkat, jabatan. Karena sekarang orang itu takut melepaskan semuanya itu hanya untuk mendapatkan kebenaran. Kan? Begitu. Sehingga kata Nabi itu idza azamat ummati dunya nudiat minha haibatul Islam. Ketika umat-umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan dicabut kehebatan Islam dari dalam hatinya. Jadi mereka rela menggantikan dunia itu dengan agama.
Begitu. Padahal kita tahu bahwa hidup di dunia ini hanya singkat. Kita taat sama Allah ini sebentar saja. Kalau kita mati besok berarti kita taat sampai besok. Kalau kita mati 1 tahun, kita taat sampai 1 tahun. Pertanyaannya itu, kita tidak tahu kapannya kita mati, kan? Begitu. Makanya kita setiap hari belajar menyiapkan amal mati sebelum dimatikan, belajar menyiapkan amal kubur sebelum dikuburkan, belajar menyiapkan amal belajar meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Nabi-nabi dulu mereka hidup di dunia, sekarang mereka tidak ada lagi. Nah, ke depan mau tak mau, suka tak suka, kita akan dikeluarkan dari dunia ini. Semua mati, Bang Viro. Mau Islam mati, Kristen pun mati, Hindu pun mati, semua mati. Yang live mati, tap-tap layar mati, yang kirim-kirim gift mundur sedikit. Ya kasih mundur. Mundur sedikit lah. Kasih modernisasi sedikit sama mereka kan. Iya. Gitu. Berarti yang tap-tap dengan yang gift-gift itu berbeda, kelas berbeda ya. Lanjut. Tapi saya merinding ketika kadang-kadang waktu sakit ini Bang Viro ya, ini demi Allah Bang Viro. Waktu malam tiba-tiba saya kayak tersesat gitu Bang, sesat ini kan. Saya pikir udah lewat ini barangnya, lewat Bang, napas saja udah susah. Saya bilang begini Kak, sakratul maut, padahal belum, itu belum Bang Loding. Ini udah kayak 5 ton di dada ini. Bagaimana kalau kita dicabut itu loh. Nah ini saya ingat kata-kata itu, ya dunia ini sebentar, mau kemana sih kita kan? Terkadang saya berpikir gitu juga, kadang-kadang nggak mau juga lagi saya menghujat, kira-kira ingat kemarin loh. Cuman kadang-kadang tadi saya buka live sedikit, ini lagi panas lagi ya kan? Iya, tapi ada yang saya menarik dari pesan-pesan Pastor Loding.